Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi di sini dengan Bu Yati ya. Hari ini kita masih belajar tematik di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Hari ini kita akan melakukan pendalaman materi di subtema 2 ya, dari pembelajaran 1 sampai 6 ya. Kita langsung mulai yuk. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah yang kalian pelihara? Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara, misalnya ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi ya. Agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik selayaknya sebagai seorang sahabat. Apakah kalian sudah menjadikan hewan peliharaan kalian sebagai sahabat? Oke, kita langsung masuk di pembelajaran pertama ya. Ayo berkreasi, perkembangbiakan hewan ya. Ada 3 macam perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yaitu ayam, burung, ikan, katak, dan serangga ya. Mereka adalah hewan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipar ya. Kemudian yang kedua adalah melahirkan atau vivipar ya. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Kemudian yang ketiga adalah bertelur dan juga melahirkan, yaitu istilahnya ovovivipar. Contohnya adalah kadal, ikan pari, dan berbagai jenis ular ya. Ayo mengamati kegiatan ekonomi negara ASEAN ya. Kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN ya, yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya ya. Kumpulkan informasi mengenai kehidupan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan informasi tersebut, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Dua negara ASEAN, tapi kalian tidak perlu menuliskan karena kemarin sudah ya. Hari ini hanya pendalaman materi saja ya. Yang penting kalian paham ya persamaan karakter dan juga perbedaan karakter kegiatan ekonomi negara ASEAN ya. Kemudian yang selanjutnya, ayo membuat kesimpulan dari teks bacaan ya. Kemarin juga ini sudah kita lakukan ya. Oke ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo berlatih. Nah, di sini ya, menentukan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, dari gambar-gambar berikut manakah yang merupakan pengalaman sila keempat Pancasila ya? Nanti kalian amati nih gambar nih. Kemudian ada berapa gambar nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 8 gambar. Ini nanti kalian amati mana yang merupakan pengalaman sila keempat ya. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 gambar ini ya. Kemudian selanjutnya ayo kita berkreasi, yaitu membuat model patung. Langkah-langkah membuat patung dari bahan sabun mandi ya. Bahan yang diperlukan adalah sabun mandi. Kemudian yang kedua pensil, yang ketiga alat ukir pipi, yang keempat pisau, yang kelima amplas halus ya. Ini dia ya hasil karya model patung dari sabun ya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah pikirkan pola atau contoh gambar hewan yang akan dibuat patungnya ya. Kalian harus pikirkan kira-kira mau membuat patung apa nih ya. Patung binatang apa nih dengan sabun ini ya. Buatlah sketsa gambar di sabun dengan pensil. Ukirlah bagian luar gambar dengan pisau atau alat ukir sehingga gambar hewan terlihat timbul. Ukirlah dengan ketebalan pemotongan rata bagian di sekitar luar sketsa. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti kalian bisa baca di buku kalian ya, tema 1 subtema 2. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran ketiga ya.
Ayo menulis, mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Kumpulkan informasi mengenai perkembangbiakan hewan dari berbagai sumber berdasarkan informasi yang kalian dapat dari bacaan. Kumpulkan fakta-fakta tentang tahapan perkembangbiakan hewan. Tuliskan teks laporan investigasi berdasarkan fakta yang telah kalian kumpulkan dengan memperhatikan kriteria berikut, yaitu yang pertama, tuliskan fakta-fakta mengenai ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang kedua, tuliskan beberapa contoh hewan dari setiap jenis perkembangbiakan tersebut. Kemudian yang ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kosakata baku dalam tulisan kalian ya. Selanjutnya, mari kita berdiskusi membuat diagram cara perkembangbiakan hewan. Apakah persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, serta ovovivipar? Tuliskan ketiga jenis perkembangbiakan hewan tersebut dalam bentuk diagram Venn seperti berikut ya. Nanti kalian buat ya, persamaannya apa nih perkembangbiakan dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Dan ayo mencari tahu, yaitu menemukan ide pokok dari teks yang diperdengarkan ya. Ini juga sudah ya. Kita langsung lanjut saja ke pembelajaran keempat. Ayo berdiskusi, yaitu mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ya. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalian harus paham. Kemudian carilah 3 contoh perilaku dan sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kalian terapkan. Jelaskan bagaimana kalian akan menerapkannya. Nah, nanti ini kalian lakukan ya, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari ya di sekolah sesuai nilai-nilai sila keempat Pancasila ya. Kemudian ayo lakukan menemukan ide pokok teks yang didengarkan ya. Oke, ini sudah tadi. Kita langsung lanjut ya. Kita lanjut ke pembelajaran 5, yaitu membuat laporan tentang kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN. Bagaimanakah kehidupan ekonomi negara ASEAN? Dapatkah kalian menjelaskannya? Kumpulkan informasi mengenai negara ASEAN terkait dengan kehidupan ekonomi dari berbagai sumber. Kalian dapat memperoleh informasi dari buku perpustakaan, majalah, koran, dan juga internet. Kumpulkan hasilnya kepada guru kalian ya. Kemudian ayo berkreasi, yaitu membuat patung dari adonan mainan, membuat lilin mainan dengan soda kue dan tepung jagung. Yang pertama, kumpulkan alat dan bahan yang mungkin sudah tersedia di rumah kalian. Alat dan bahannya adalah yang pertama, 2 gelas soda kue, 1 gelas tepung jagung, 1,5 gelas air jernih, pewarna makanan, panci bekas, pengaduk, mangkuk ya. Bagaimana cara membuatnya ya? Masukkan soda kue dan tepung jagung ke dalam panci. Masukkan air, masukkan pewarna makanan, panaskan adonan dengan api sedang, aduklah adonan hingga mengembang, dinginkan adonan, remas-remas adonan hingga lembut. Bentuklah sesuai dengan keinginan kalian dan keringkan adonan ya. Oke, selanjutnya kita masuk di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6. Ayo mencari tahu, menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan oleh teman kalian ya. Mintalah temanmu membaca teks tentang kelelawar pada buku siswa ya. Nanti ada di buku kalian ya. Nanti kalian baca ya. Kalian boleh bersama teman kalian jika teman kalian dekat dengan kalian. Nanti teman kalian yang membacakan cerita tersebut, kemudian
kalian menentukan ide pokok teks yang dibacakan tersebut. Jika tidak dekat dengan teman kalian, kalian boleh dengan anggota keluarga ya, dengan bunda, dengan ayah, dengan kakak, atau dengan bibi dan paman. Kemudian selanjutnya ayo menulis. Bentuk hewan menginspirasi manusia untuk membuat berbagai jenis makanan, misalnya agar-agar, nugget, permen, atau kue. Titus sedang berulang tahun, dia membawa berbagai jenis makanan ke sekolah. Ada kue kering, nugget, puding, dan cupcake ya. Semua teman sekelasnya diminta untuk mengambil sendiri makanan tersebut. Ana mengambil 1 puding dan 1 nugget. Resti mengambil 1 cupcake dan 1 kue kering. Togar mengambil 5 puding dan 4 cupcake. Melihat tersebut, Ahmad mengingatkan Togar agar mengambil makanan secukupnya saja dan semuanya biar supaya bisa mencicipin makanan tersebut ya. Tuh, tuliskan pendapat kalian tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apa pendapat kalian tentang sikap Titus? Apa pendapat kalian tentang sikap Ana dan Rasti? Apa pendapat kalian tentang sikap Togar? Apa pendapat kalian tentang sikap Ahmad? Nah, itu dia ya, nanti dijawab. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi ya. Perhatikan beberapa perilaku pada gambar berikut ya. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, diskusikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Di manakah tempat kejadian pada gambar tersebut? Apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan alasan kalian. Sebutkan contoh sikap lain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang pernah kalian lakukan di rumah. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita, pendalaman materi, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6 sudah selesai. Nanti kalian tolong jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide-slide ini ya. Silakan nanti kalian kerjakan ya di rumah ya, tulis di buku tulis kalian. Kemudian setelah selesai kalian kirim ke Google Classroom. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan ya. Tidak boleh males. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini.